Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa dalam persekutuan ibadah minggu di hari ini, mengawali bulan September tahun 2020. Kita akan masuk dalam sebuah perenungan tema yang telah ditentukan oleh bidang teologi ajaran Gemi, yakni hidup benar sebagai keluarga Allah. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kita berdoa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai dan memberkati, yang senantiasa setia pada janjinya kepada manusia. Terima kasih Tuhan. Hari ini dalam persekutuan ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami mau menikmati firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan mengingatkan kami kembali akan janji penyertaan Allah, janji penyelamatan bagi yang percaya dan taat kepada perintah-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Amin. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 diberikan judul riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sudah membaca perikop dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kita tahu bersama Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab kita, dan dari kitab Kejadian para ahli membaginya dalam 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 11 menjadi 1 kelompok,
dan pasal 12 sampai pasal 50 menjadi satu kelompok. Itu berarti pasal 6 berada pada posisi pembagian kelompok yang pertama. Kisah Tuhan Allah dan seisi dunia. Judul perikop yang sudah kita baca yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah riwayat Nuh. Nah, berbicara tentang riwayat Nuh, bagi saya kita harus meletakkannya pada sejarah konteks penciptaan bumi ini, dunia ini, sampai pada kejatuhan manusia yang dicatat dari pasal 1 sampai sebelum perikop sebelum bacaan kita, yakni pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika pada mulanya Allah menciptakan bumi ini penuh dengan kekacauan, kacau balau dan kegelapan seluruhnya. Allah kemudian menata, Allah kemudian mencipta mulai dari hari pertama sampai pada hari terakhir, dan Allah melihat semua yang telah Dia atur, yang telah Dia tata, yang telah Dia ciptakan itu sungguh amat baik, termasuk manusia. Dan Allah menempatkan manusia di tengah-tengah taman yang sudah Allah ciptakan, yaitu Taman Eden. Tetapi sayang beribu sayang, hanya oleh karena keserakahan manusia yang diciptakan Allah, hanya karena manusia ingin menjadi sama seperti Allah penciptanya, akhirnya mereka menjadi tidak taat, menjadi tidak mau diatur oleh Tuhan Allah. Konsekuensi dari ketidaktaatan, ketidakpatuhan, ketidak mau diatur oleh Tuhan Allah, manusia kemudian diusir keluar dari taman itu dan harus bekerja keras untuk kehidupan kesehariannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meskipun demikian, meskipun manusia telah diusir dari kenyamanan itu oleh karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan, ketidakdengar-dengaran itu, tetapi bahwa Allah tetap mengasihi, Allah tetap menyertai manusia itu, sehingga mereka semakin hari semakin bertambah banyak di muka bumi. Sayang beribu sayang, lagi-lagi semakin bertambah manusia di atas muka bumi, semakin bertambah pula tingkat kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Apa yang sudah ditata, apa yang sudah diatur oleh Allah, dirusak dengan seenaknya oleh manusia. Sehingga apa yang kita baca dalam perikop sebelumnya, pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, pada ayat yang ke-6 berkata, maka menyesallah Allah karena Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu sangat memilukan hati Allah. Wow, luar biasa. Allah menyesal menciptakan manusia. Bisakah kita merasakan itu? Kalau sampai Allah menyesal apa yang telah Ia ciptakan, betapa telah tersakitinya hati Allah. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Sungguh keterlaluan yang dilakukan oleh manusia. Lagi-lagi ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah dengan begitu baiknya diporak-porandakan oleh manusia karena keinginan hati manusia. Nah, di tengah-tengah kecemaran yang dilakukan oleh manusia, di tengah-tengah kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Allah melihat dalam perikop ini menceritakan kepada kita, Allah melihat ada satu orang yang berkenan di hadapannya. Dialah Nuh. Dan perikop ini dimulai dengan perkataan, inilah riwayat Nuh. Inilah
kisah Nuh. Inilah cerita Nuh. Mau tidak mau, berbicara tentang kisah, tentang riwayat Nuh, kita juga harus tarik ke belakang. Dari mana Nuh berasal? Nuh adalah keturunan dari Set. Set adalah salah seorang anak yang lahir dari Hawa menggantikan Habel. Jadi awalnya Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, dan tentunya anak-anak yang lain. Tapi karena kemudian Kain membunuh Habel, Habel mati, dan pada beberapa waktu kemudian Set lahir sebagai pengganti Habel. Jadi itulah Nuh berasal dari keturunan Set. Dan dari keturunan itu ada salah seorang yang sifatnya seperti Nuh, yaitu Henokh, yang dikatakan hidupnya bergaul dengan Allah, kemudian diangkat oleh Allah. Nah, Nuh ini juga demikian. Dia punya anak 3 menurut perikop ini, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh seorang yang benar. Kata benar ini muncul pertama kali di kitab Kejadian di ayat 9 pasal 6 ini. Yang dimaksudkan dengan benar adalah Nuh punya budi pekerti yang baik. Dia punya perilaku yang baik dengan sesamanya. Yang berikut dikatakan Nuh tidak bercela. Nuh tidak bercela. Artinya dia setia dan taat. Jadi Nuh hidup benar dalam relasinya dengan sesamanya. Nuh hidup benar dalam artian relasi hubungannya dengan Allah, yaitu dia setia dan taat. Dan kemudian di sini dikatakan, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, seperti yang dikisahkan dalam Kejadian 5 ayat 22 yang dialami oleh Henokh. Dan perikop terakhir ayat 22, Nuh, salah satu sifat Nuh di sini adalah dia taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Di tengah-tengah zaman yang rusak pada waktu zaman Nuh, Allah melihat Nuh tampil beda. Allah melihat Nuh sebagai orang yang layak dikenan oleh Dia pada zaman Nuh hidup waktu itu. Akhirnya Allah memakai Nuh, memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Baik ukuran maupun bahan pembuatan bahtera itu sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Dan Nuh tidak sendirian masuk dalam bahtera itu, tapi bersama seisi keluarganya, Sem, Ham, Yafet, dan anak-anaknya, dan istri Nuh juga. Ada 8 orang dalam bahtera itu. Bahkan Nuh diperintahkan juga untuk membawa binatang-binatang yang lain, tetapi berpasang-pasangan, jantan dan betina. Maksudnya adalah seperti yang tertulis dalam perikop ini, supaya terpelihara hidup mereka. Ada generasi yang dilahirkan, ada keturunan baru yang dilahirkan, ada kehidupan baru yang dilahirkan dari kehidupan yang berpasang-pasangan. Jadi saudara-saudara, dari bagian ini kita melihat Allah, dari posisi Allah, Allah mencipta, Allah mengatur, Allah merencanakan, Allah bertindak, Allah memimpin, Allah menyertai, Allah memelihara, dan Allah menghendaki keteraturan. Itulah yang kita lihat dari riwayat Nuh pada perikop ini dan dalam keseluruhan bagian pertama kitab Kejadian. Dari posisi Nuh sebagai manusia, dia taat dan setia. Dia tidak banyak bicara. Dia taat tanpa banyak bertanya, tanpa protes atau tanpa interupsi. Dan bahkan dalam ketaatannya dia juga ditopang oleh istri, oleh anak-anak, dan menantu. Nuh taat dan setia
kepada Allah, walaupun apa yang Allah perintahkan kelihatannya mustahil bagi pandangan manusia. Kelihatannya tidak mungkin, tetapi karena setia taat kepada perintah Allah dan ditopang oleh keluarganya, Nuh mampu mempertahankan kesetiaan dan ketaatannya pada perintah Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, perintah Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera yang begitu besar itu tentunya akan langsung mengantar kita pada kisah setelah itu, atau pada pasal setelah pasal 6, yaitu tentang kisah air bah. Nah, perintah untuk membuat bahtera, membawa berpasangan segala makhluk hidup termasuk Nuh istri, anak-anak dan istri-istri mereka, dan juga peristiwa air bah setelah pembuatan bahtera itu haruslah kita lihat sebagai satu bentuk upaya Allah untuk menata ulang apa yang telah dirusak oleh manusia. Jadi ibu bapak saudara-saudaraku, perintah membuat bahtera dan peristiwa air bah setelah itu tidak semata-mata kita lihat sebagai bentuk penghukuman Allah kepada manusia. Tidak, ini bukan bentuk penghukuman Allah kepada manusia semata-mata, tetapi bahwa ini adalah upaya tindakan Allah untuk menata ulang, untuk mengatur ulang apa yang telah Ia ciptakan, Ia atur sejak awal mulanya. Allah menghendaki supaya segala sesuatunya berjalan sesuai koridornya. Allah menghendaki supaya segala sesuatu berjalan dengan fungsinya seperti yang dikehendaki oleh Allah sejak awal Allah menciptakan, menata, mengatur akan dunia ini. Buktinya adalah bahwa Allah tidak menyediakan semuanya. Allah sudah merencanakan dan menyiapkan Nuh bersama istri, Sem bersama istri, Ham bersama istri, Yafet bersama istri, binatang-binatang berpasangan, bahkan menyiapkan makanan untuk kelanjutan hidup selama air bah berlangsung. Mereka tetap aman di dalam bahtera itu, bisa makan dan minum, tidak ada yang mati binasa. Lalu ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang paling menarik dan juga penting dari kisah atau riwayat Nuh ini yang bisa kita baca pada ayat 18 dimulai dengan kata tetapi. Jadi dari pertama kita diantar dengan bayangan bahwa bumi ini akan ditelan dengan air bah. Tetapi ayat 18 tertulis, tetapi dengan engkau, maksudnya dengan Nuh, aku di sini menunjuk kepada Allah, akan mengadakan perjanjianku. Ini berbicara tentang tema perjanjian. Tema perjanjian Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih sangat penting bagi orang Israel. Tema perjanjian sangat penting bagi orang Israel kala itu pasca pembuangan, setelah pembuangan. Konsekuensi dari perjanjian itu adalah keteraturan yang dimaknai